Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali untuk mempelajari salah satu materi matematika di kelas 9, yaitu di kelas 8 dengan judul bangun ruang sisi datar. Oke, kalau di kelas 9 nanti bangun ruang sisi lengkung. Untuk bangun ruang sisi datar yang saat ini akan saya jelaskan adalah bangun ruang sisi datar yang dinamakan dengan prisma. Prisma seperti apa? Kita akan lihat. Oke, ada prisma segitiga, prisma segi 4, prisma segi 5, dan prisma segi 8. Sekarang begini. Patokan bentuknya seperti apa prisma? Prisma itu adalah bangun ruang yang alas dan atapnya berbentuk sama. Tuh, atap dan alasnya berbentuk sama. Jadi kalau alasnya segi 5, ya atasnya juga segi 5. Alasnya segi 6, ya atasnya juga segi 6. Atasnya segi 8, atasnya juga segi 8 gitu. Nah, itu konsep prisma. Nah, prisma ini juga bisa dibolak-balik, dimiringkan. Ya, misalkan ditidurkan, maka alas atapnya patokannya adalah yang bentuknya sama. Gitu. Nah, nanti kita bisa juga lihat ternyata prisma segi 4, loh ini mirip balok gitu ya. Mirip balok. Nah, ternyata balok itu ya merupakan prisma. Hanya prismanya dia prisma yang segi 4. Nanti kita akan bahas sedikit konsep rumus balok juga. Oke, jadi itu. Prisma ada sampai berapa? Ada banyak. Nanti kalau sampai prisma segi n sampai segi tak terhingga n-nya, itu akan menjadi namanya tabung. Gitu. Jadi tabung. Nanti kalau bentuk prisma nih segini segi 8 nih sudah kelihatan di bentuk tabungnya. Itu sampai segi n segi banyak itu akan menjadi tabung nanti gitu. Oke, kita akan mulai ke rumus. Volume dan luas permukaan prisma. Dari segi gambar seperti ini. Ini prisma segi apa? Segitiga ya. Segitiga. Ini gambar prisma segitiga. Alasnya ABC, atapnya DEF. Kemudian ini jaring-jaringnya, saya pecah. Nah, jaring-jaring prisma selalu berbentuk persegi panjang. Nah, itu selalu patokannya ya. Patokannya jaring-jaring ini apa nih? Jaring-jaring ini apa namanya? Sisi yang sebelah sini. Ya, sisinya selain sisi atas dan sisi atapnya ini selalu berbentuk persegi panjang. Dari satu persegi panjang besar, kemudian ada alasnya dan ada atapnya. Gitu. Nanti kita dari model jaring-jaring ini kita akan tahu konsep volume dan rumusnya. Sekarang saya masuk ke rumus. Volume prisma rumusnya adalah luas alas kali tinggi prisma. Seluruh bangun ruang rumusnya ini. Nah, nanti saya buktikan. Apakah balok rumusnya ini juga? Iya. Apakah limas rumusnya ini juga? Iya. Apakah balok rumusnya ini juga? Iya. Hanya saja nanti limas dengan nanti kerucut itu ada depannya ada sepertiga. Kenapa ada sepertiga? Nah, nanti kita bahas ketika kita bicara tentang limas. Oke, ini dulu volume prisma, luas alas kali tinggi prisma, kemudian luas permukaan. Luas permukaan itu apa? Ini luas dari masing-masing jaring-jaring ini. Nah, 2 kali luas alas artinya apa? Kenapa 2 kali luas alas? Karena atapnya dan alasnya bangunnya sama. Jadi karena sama ya udah dianggap aja 2 kali luas alas ditambah keliling alas. Artinya apa? BA tambah AC tambah CB kali tingginya. Berarti apa? Panjang kali lebar. Itu artinya. Jadi keliling alas kali tinggi prisma adalah sebenarnya panjang kali lebar. Itu. Nah, kemudian keterangannya seperti ini. Mungkin sudah paham semua. VP saya sengaja pakai P ya. Volume prisma. Kemudian T-nya pakai P, T prisma. Kenapa? Nanti kita ketemu tinggi segitiga. Ada tinggi bangun datar yang lain. Makanya saya sering menandakan dengan tinggi di sini tinggi prisma. Gitu ya, tinggi di sini tinggi prisma. Oke, ini keterangannya bisa dibaca keliling KA itu keliling alas dan sebagainya. Nah, apakah balok dan kubus itu rumusnya sama? Kita akan buktikan. Nih, saya punya gambar seperti ini. Ini kubus, ya. Kubus. Ini apa ya? Berarti sisi kan ya? Oke, ini sisi. Gitu. Ini apa? Sisi juga. Gitu kan? Ini apa? Sisi juga. Ya, sama kan? Sama-sama sisi semua.
Jadi di kubus berarti sisi gitu ya. Nah, oke. Berarti volumenya saya pakai dasar ini. Volume prisma adalah luas alas kali tinggi prisma. Nah, kalau ini volume kubus berarti luas alas kali tinggi kubus. Alasnya kan ini. Sisi berarti kan dia berbentuk persegi nih. Persegi rumusnya apa? Sisi kali sisi. Sedangkan tingginya tadi kita dapat nih. Tingginya apa? S gitu. Berarti luas alasnya adalah luas persegi sisi kali sisi. Tingginya adalah ini, tinggi kubus berarti S. Atau dibuka kurung jadi sisi kali sisi jadi S pangkat 3. Gitu ya. Jadi benar nih konsepnya, luas alas kali tinggi bangun ruang tersebut. Oke. Kemudian kalau luas permukaannya ya nanti kan karena dia semuanya bangun datar yang menyusun ini nih, sisinya ada 6 sisi, di mana satu sisinya berbentuk persegi, berarti luas permukaannya ya 6 kali sisi pangkat 2. Itu luasnya. Kan ya, luas permukaan itu bisa juga disebut dengan luas sisi itu, atau luas permukaan sisi, atau luas seluruh sisi. Nah, luas seluruh sisi biasanya atau luas sisi. Itu sama. Maka luas permukaan itu kadang juga disebut dengan luas sisi. Oke, sekarang balok. Bagaimana dengan balok? Balok, ini apa namanya balok? Panjang ya? Panjang, ini lebar. Oke. Ini tinggi. Oke. Berarti apa? Volumenya luas alas kali tinggi balok. Alasnya berarti berbentuk persegi panjang. Oke, persegi panjang berarti panjang kali lebar. Kemudian tingginya ya tinggi T. Gitu ya, berarti panjang kali lebar kali tinggi. Nah, jadilah rumus yang biasa kita paham, kita hafal adalah panjang kali lebar kali tinggi. Tuh, konsepnya dari sini semua. Jadi ingat lagi, rumus volume membangun ruang itu dasarnya semua adalah luas alas kali tinggi. Itu rumusnya. Nah, kalau luas permukaannya gimana? Luas sisi. Nah, balok ini kan ada sisi depan. Sisi depan nih, berarti yang panjang kali tinggi. Yaitu ABFE dengan DCGH. Ada dua sisi depan. Sisi sampingnya ada dua juga, BCGF, ADHE, yang masing-masing panjangnya sama. Ya, sisi BC dengan sisi AD sama, kemudian lebarnya CG dengan DH sama. Dan sisi alas dengan si atap ABCD dengan EFGH. Nah, berarti secara luas adalah 2 kali panjang kali lebarnya ada 2, panjang kali tinggi ada 2, tambah lebar kali tinggi. Itu konsepnya. Oke, kita bicara ke contoh. Ini contoh pertama. Saya punya gini. Sebuah prisma alasnya berbentuk segitiga siku-siku, yang panjang sisi siku-sikunya adalah 3 cm 4 cm. Dengan tinggi prismanya 10. Itulah volume luas permukaan prisma. Oke, secara gambar seperti ini. Ya. Ini segitiga apa? Siku. Ya. Berarti siku-siku di sini ya. Ini siku-siku. Oke. Kalau siku-siku, ini 3, ini 4. Sisi miringnya berapa? Ayo, konsep Pitagoras yang kemarin baru dibahas. 3, 4 berarti di sini 5. Ya, masih ingat? Kemarin sudah dibahas nih 5 cm. Oke. Nah, kita akan bahas volumenya. Volumenya berarti gimana? Volume luas alas kali tinggi prisma. Berarti alasnya berbentuk segi 3. Berarti pakai luas segitiga. Apa luas segitiga? Alas kali tinggi per 2 kali tinggi prisma. Oh, ada 2 tinggi kan? Maka saya sengaja membedakan ini tinggi prisma. Alas segitiga yang mana? Ya 3 kali 4 per 2 kali 10. Terus ini gimana? Ini kan bisa coret nih. 4 sama 2. Saya coret ya. 2. Gitu kan? Berarti 3 kali 2, 6. 6 kali 10. 60 cm3 itu volume. Dan kita bicara luas. Luasnya tadi apa? 2 luas alas tambah keliling alas kali tinggi prisma. Alasnya bentuk segitiga tadi sama. Luas segitiga alas kali tinggi per 2. Kelilingnya, ya kelilingnya adalah tinggal tambah semua sisi gitu ya. Tambah semua sisi. Yang tadi 5 kita dapat dari Pitagoras. Oke, silakan masukkan angkanya berarti 2 kali alasnya 3 kali 4 per 2. 3 tambah tadi ini sama udah ya. Ini kita coret kan sama. Ini 2. Nah, jadi 2 kali 6 tambah ini jumlah 12 kali 10.
Jangan perkalian dulu, jangan dijumlah ya. Perkalian dulu. 2 kali 6 berapa? 12 kali 10 berapa? Oke, 2 kali 6 12, 12 kali 10 20 baru dijumlah. 132 cm persegi. Oke, ini contoh 1. Contoh 2. Contoh 2, prisma alasnya bentuk belah ketupat. Nah, alasnya belah ketupat. Jadi prisma itu paling banyak bentuk variasinya. Alasnya ada belah ketupat, nanti bisa bentuk alasnya trapesium, dan lain-lain. Oke, panjang diagonalnya 16 dan 12, tinggi prisma. Tentukan tinggi prisma. Jadi tanyakan tinggi prisma jika luasnya 672. Kita nyari tinggi prisma yang ditanyakan. Oke, gambar sekilas seperti ini. Oke, ini namanya belah ketupat. Oke. Panjang diagonal 16, berarti dari sini, nih kalau kita hitung, berarti dari sini, nih sampai sini 16 gitu ya. 16, berarti ini kan bagi 2. Berarti kalau bagi 2 ini 8, ini juga 8, gitu kan? Karena bagi 2. Yang kedua 12, berarti sini bagi 2. Berarti ini 6, ini juga 6. Oke. Nah, berarti ini kan sisi dari belah ketupat. Si belah ketupat bisa Pitagoras, ketahuan ya? 6, 8, kemarin Pitagorasnya berapa? Ya 10. Dari mana? Kelipatan Pitagoras 3, 4, dan 5. 3, 4, 5 dikali 2. 3 kali 2, 6. 4 kali 2, 8. 5 kali 2, 10. Gimana kalau lupa rumus triple Pitagorasnya? Oh, bisa pakai rumus seperti ini. Di mana mencari sisi belah ketupat adalah akar dari diagonal 1 dibagi 2 pangkat 2 tambah diagonal 2 per 2 pangkat 2. Oke. Atau D1-nya adalah tadi 16. 16 bagi 2 pangkat 2 tambah D2-nya 12 bagi 2 pangkat 2. 16 per 2 8. 8 pangkat 2 tambah 6 pangkat 2. Berarti 64 tambah 36. Akar 100 sama dengan 10. Tapi prosesnya lama. Kalau Anda hafal Pitagoras yang kemarin sudah kita pelajari, cepat langsung 6, 8, 10. Lipatan dari 3, 4, 5 dikali 2. Gitu ya. Tapi kalau memang benar-benar ya ini terpaksa. Walaupun menjadi lebih lama cara pengerjaannya. Oke, kita lanjut. Mencari tinggi prismanya. Karena diketahui pakai luas permukaan, maka kita menggunakan rumus luas permukaan. Apa luas permukaan? Ini 2 kali luas alas tambah kering alas kali tinggi prisma. Ingat, alasnya berbentuk belah ketupat. Ingat luas belah ketupat? Apa luas belah ketupat? Diagonal 1 kali diagonal 2 per 2. Keliling belah ketupat 4 kali sisi. Ingat rumusnya? Rumusnya. Mengurus bangun data lagi kelas 7. Oke, lanjut. Jauh kali diagonal 1-nya tadi 16, diagonal 2 12 per 2 kali 10 10 dari mana tadi ini ya? Sisi miringnya. Kita dapat nih S-nya 10. Berarti, nah, ini bisa kita coret boleh nih. 12 dengan 2. Berarti berapa? 6 ya? 6. Berarti 672 sama 2 kali 16 kali 6, 96. 4 kali 10, 40 kali TP. Berarti 672 sama 2 kali 96. Nah, kita tulis 192 tambah 40 kali TP. Jadi, TP, tinggi prisma adalah, oh, kita kurang dulu ya. 672 kurang 192 sama dengan 40 TP. Hasil pengurangannya 480 sama dengan 40 TP. Berarti TP-nya sama dengan kita bagi. Oke. Ya sudah, ini mah tinggal gampang. Nolnya kan kita coret. Berarti 48 bagi 4. Yaitu 12 cm. Oke, lanjut. Contoh yang ketiga. Nah, prisma bukan ini. Ayo. Tadi kan prisma alas dan atapnya bangunnya sama. Alasnya ABCD, atasnya FGH gitu. Sama nggak? Beda dong. Beda ya. Ini miring nih. Tuh ini persegi panjangnya datar. Nah, jangan patokan alas atap selalu atas dan bawah. Hati-hati. Nah, kan tadi konsepnya apa? Prisma itu alas atapnya berbentuk sama. Nyata bentuk sama yang mana? ABFE dengan DCGH. Jadi, alas atapnya adalah ABFE dengan DCGH. Nah, gitu ya. Oke, sudah diketahui ini angka-angkanya. Pertanyaan luas permukaan. Bangun apa ya ABFE? Trapesium, siku. Oke, trapesium, siku. Oke, luas permukaan. Masukkan kita rumusnya. Oke, 2 kali luas alas tambah keliling alas kali TP. Apa luas trapesium? Jumlah sisi sejajar kali tinggi per 2. Kelilingnya
Selingan nanti kita jumlah aja sisinya. AB tambah BF tambah FE tambah AE. EF udah ada belum ya? F belum ada ya? Kita tahu AE berapa nih? AE 8. AB berapa? AB 4. Kemudian BF, FBF, FB sama dengan 5. Ini 5. Nah, ya 5. Kemudian FB sudah, AE sudah. BC-nya belum, BC-nya berapa? 6. Oke, sekarang EF berapa? Lah, ini kan kita bisa tarik putus-putus ini ke sini. Gitu ya. Nah, di mana sini siku? Siku. Berarti apa? Di sini segini berapa? 8 kurang 5 berarti nilainya berapa? 3. Gitu. Ini 4. Yang bawah ini sama dengan AB. Berarti 4, 3, Pitagoras adalah 5. Nah, ketemu nilainya. Gitu, ya. Oke, lanjut. Jumlah sisi sejajar dulu kita. Jumlah sisi sejajar mana sisi sejajarnya? AE dengan BF. Ini sisi yang sejajarnya. AE dengan BF. Ya, kita lihat trapesium dulu. Trapesium sejajar adalah AE dengan BF. Maka 2 kali 8 tambah 5 tinggi trapesium mana? Ini AB. 4 per 2 tambah, berarti kelilin alasnya kita jumlah semua ini. 4 tambah 5 tambah 8 tambah 5 yang F tadi kita dapat dari Pitagoras yang ini. Oke, kali tinggi prisma. Tinggi prisma yang mana? BC. 6. Ya, ini tinggi prisma. Oke, lanjut. 2 kali 8 tambah 5, 13 kali 4 per 2. Ini kita jumlah dapatnya 22 kali 6. Kan kita bisa coret nih. 4 dengan 2 coret. 4 bagi 2 berapa? Nah, ya 2 kan? Berarti bisa kita tulis 2 kali 13 kali 2, 26. Tambah 22 kali 6, 132. Ingat, perkalian dulu baru penjumlahan. Kita kali, berarti 52 ditambah 132 sama dengan 184 cm persegi. Oke. Nah, yang contoh keempat. Ini contoh terakhir. Yaitu, kita ke sini dulu. Soal dulu. Volume prisma alasnya berbentuk segitiga sama sisi. Nah, ini konsep terakhir. Ini juga sering keluar model seperti ini, prisma. Dan biasa kepada kebingungan para siswa ketika ketemu segitiga sama sisi. Dia salah mencari tinggi segitiganya. Nanti kita bahas. Oke, segitiga sama sisi panjangnya 6 cm sisinya. Kemudian tinggi prisma 10, maka volume prisma. Oke, volume prisma ini luas alas kali tinggi prisma, kemudian alasnya segitiga, alas kali tinggi per 2. Persoalannya, tinggi segitiganya mana? Gitu. Oke, kalau saya gambar seperti ini. Ini kan kita anggap sisi gitu ya. S. Ini juga sama nih, S. Ini juga sama, berarti kan sisinya sama semua. Gitu ya. Nah, tinggi segitiga siku-siku yang mana ini? Ini kalau kita tarik garis ini. Oke, ini siku-sikunya di sini. Nah, ini tinggi segitiganya. Nah, kalau tinggi segitiga berarti berapa? Nah, dari sini ke sini berarti apa? S per 2 gitu. Kan S bagi 2 enggaknya. Nah, berarti tinggi segitiga yang mana? Ini tinggi segitiga. Oke, berarti jadilah dia segitiga siku alasnya S per 2, kemudian sisi miringnya S. Nah, cari Pitagoras. Oke, rumus Pitagoras berarti ditanyakan T. T berarti sisi miring kuadrat dikurang sisi alas kuadrat gitu ya. Kita tulis, coba. Oke. Oh, saya tulis A-nya. S sama misalkan A boleh lah. Kalau S-nya jangan dianggap A. Berarti boleh sama dengan A. Ya, ini S-nya ganti A, boleh sama. Berarti A kuadrat dikurang A per 2 kuadrat. Gitu ya. Oke, jadi gitu. Sisinya saya ganti dengan A. Bukan S. Oke. A kuadrat dikurang A per 2 kuadrat. Kita selesaikan. Jadi A kuadrat dikurang A pangkat 2 per 4. 2 kuadrat 4. Selesaikan lagi. Kemudian 4. Kenapa? Dari mana? Ya, ini kan A kuadrat berarti 1 per 1. 1 per 1 sama juga dengan 4 per 4. Kenapa 4 per 4? Karena penyebutnya ini 4. Kalau penyebutnya 7 ya 7 per 7. Oke. Jadi ini 4. 4 A kuadrat kurang A kuadrat. 4 dikurang berarti 1 ya. Karena variabelnya sudah sama, A kuadrat. Berarti 3A kuadrat per 4.
Akarnya berarti akar kuadrat ya A, akar 4, 2. Berarti A per 2 akar 3. Oke, jadi nanti untuk menghitung, mencari tinggi segitiga sama sisi, kalian gak usah puyang-puyang. Ini rumusnya, udah ada. Ya, ini rumus yang bisa kalian pakai. Berarti tinggi segitiga sama sisi adalah A per 2 akar 3. Oke, berarti kalau sisinya 6, berarti tingginya berapa? 6 per 2. 6 bagi 2. Berarti 3. 3 akar 3. Oke, kita lanjut di sini berarti. Jadi 3 akar 3. Gitu ya. Ini tinggi segitiga sama sisi. Nanti kalau sisinya adalah 10, ya 10 per 2. 10 bagi 2, 5. Berarti 5 akar 3. Oke, jadi langsung ke rumus yang sudah kita buat ini. Oke, lanjut. Kemudian, ya ini bisa kita coret kan nih. 6 dengan 2. Ya, 6 bagi 2, ya 3. Berarti 3 kali 3, 9. 9 akar 3. Kali 10 berarti 90 akar 3 cm kubik. Oke, selesai. Oke, ini penjelasan mengenai prisma dengan variasi beberapa contoh soal. Mudah-mudahan ketika nanti dikembangkan dengan soal-soal yang lain tentang prisma, kalian bisa mengerjakan dengan sebaik-baiknya. Jika ada pertanyaan, bisa kita diskusikan secara bersama. Oke, lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.